Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isma Nafasari dengan NIM 1088863. Perkenalkan, nama saya Siva Sri Kamila dengan NIM 2106790. Kenalkan, nama saya Selina Fitriani dengan NIM 2103227. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sedikit tentang kasus KDRT yang rupanya selalu mewarnai berita tanah air. KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga nyatanya tidak selalu berbentuk luka yang dapat dilihat kasat mata. Pada bab 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dinyatakan bahwa yang termasuk KDRT adalah 4 hal. Yang pertama ada kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Yang kedua ada kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Yang ketiga adalah kekerasan seksual yang meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Dan yang terakhir ada penelantaran rumah tangga. Perbuatan tersebut bertentangan dengan pedoman hidup bangsa Indonesia sebagaimana terdapat pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka kita sebagai manusia harus didasarkan dengan keadilan dan keadaban, karena adab itu penting bagi manusia. Jika kita tidak beradab, sudah dipastikan kita kurang bisa dikatakan sebagai orang yang adil, dan kita sebagai warga negara haruslah punya kewajiban dan hak yang sama. Oleh karena itu, kita harus menempatkan manusia sebagai makhluk Tuhan dengan martabat dan hak asasinya. Ketika kita tidak menerapkan sila kedua, maka akan timbul beberapa konflik. Di salah satunya adalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, yang sering kita temukan di negara Indonesia saat ini. Kekerasan dalam rumah tangga ini sangat tidak termasuk pada ciri-ciri Pancasila sila kedua. Karena apa? Kekerasan rumah tangga itu akan semakin menimbulkan beberapa masalah lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga yang termasuk ke dalam ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pada tahun 2020, pertanggal 1 Januari hingga 6 November, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatakan bahwa terjadi 3.419 kasus KDRT. Dengan besarnya kasus tersebut, sebenarnya sudah ada aturan tersendiri tentang KDRT. Namun, banyak dari masyarakat yang belum memahami dan menyadari betapa pentingnya pengetahuan tentang aturan kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 44 KUHP tentang KDRT merupakan salah satu aturan yang berkenaan tentang KDRT. Bunyi pasal ini berisi tentang pidana bagi siapa saja pelaku kekerasan dalam rumah tangga. KUHP ini berisi tentang ketentuan pidana bagi siapa saja pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Pada pasal ini memiliki 4 ayat yang masing-masing ayatnya saling terkait. Pada ayat pertama menjelaskan bahwa perilaku kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mendapatkan ancaman paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak sebesar 5 juta rupiah. Pada ayat kedua dijelaskan bahwa apabila terjadi korban kekerasan fisik mengalami luka berat atau jatuh sakit, maka pelaku akan dikenakan hukuman penjara paling lama 10 tahun dengan denda paling banyak 30 juta rupiah. Ayat ketiga menjelaskan apabila korban meninggal dunia, pelaku akan dikenakan hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak sebesar 45 juta rupiah.
dan bunyi pasal 44 KUHP ayat terakhir, yaitu ayat keempat, menyatakan bahwa apabila korban tidak mengalami penyakit atau halangan, maka pelaku didenda paling banyak sebesar 5 juta rupiah dan penjara paling lama 4 tahun. Banyak sekali faktor yang menyebabkan kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Salah satunya adalah dengan minimnya pengetahuan tentang kekerasan dalam rumah tangga. Sangat penting bagi pemuda-pemudi bangsa untuk memahami cara menangani kasus KDRT, aturan KDRT, serta penghapusan kasus KDRT ini apabila terjadi kasus KDRT di lingkungan sekitar. Pentingnya pengetahuan ini sangat diperlukan bagi kita sebagai calon ibu dan calon ayah dalam mempersiapkan rumah tangga yang harmonis. Kekerasan dalam rumah tangga di sini tidak hanya terjadi pada anggota keluarga saja, melainkan pada orang-orang sekitar di lingkungan rumah tangga kita. Maka dari itu, sehingga sangat penting setiap elemen di rumah tangga untuk mengetahui undang-undang penghapusan kasus KDRT tersebut dan pasal 44 KUHP tentang kasus KDRT.